Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, kalau di kalangan anak muda atau pasangan-pasangan muda zaman sekarang, itu ada yang disebut dengan bahasa cinta atau love language. Ya. Ternyata walaupun kita baru beberapa tahun belakangan itu kembali diingatkan dengan istilah itu, kelima bahasa cinta itu sudah dituangkan dalam sebuah buku pada tahun 90-an. Jadi sebenarnya gagasan tentang bahasa cinta ini atau ungkapan cinta ini sudah dipopulerkan, sudah dicetuskan pada tahun 90-an. Tepatnya mungkin 91-92 dari salah satu buku. Jadi macam-macam, banyak sekarang ya ungkapan cinta. Mungkin kita bisa juga melihat atau bercermin di dalam diri kita bersama dengan pasangan, suami istri, anak ya, ke orang tua ke anak. Bahasa cinta apa yang biasanya itu cocok dengan kita? Ada quality time, ada waktu yang berkualitas bersama, ada pelayanan, ya, ada juga kata-kata ya, pujian dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa bercermin juga apa yang kita biasa atau cocok. Tapi itu semua buat saya menjadi, ya kalau kita lihat satu-satu, itu kan semua menjadi ungkapan cinta. Bentuk saling mencintai satu sama lain kepada sesama. Dalam bacaan Injil, nah ini yang biasa dipilih oleh pasangan-pasangan yang menerima sakramen perkawinan. Bacaan Injil ini nih, ya. Hendaklah kamu saling mengasihi, kasihilah seorang akan yang lain. Ini sering sekali dipakai. Ya. Tapi saudari-saudara, apa yang dituliskan di Injil ini itu menjadi, kalau buat saya tadi katakan menjadi inti, menjadi pusat ya. Kalau telur itu ada kuningnya, itu menjadi yang paling dalam. Kalau tadi ungkapan cinta bisa macam-macam, bisa ada yang cocok dengan kita atau dominan ya, atau mungkin bisa saja oh ini saya nggak terlalu kok ini bahasa cinta yang ini, ungkapan cinta ini yang enggak terlalu saya cocok dengan saya. Itu semua ungkapannya, tapi apa yang menjadi intinya?
Apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi pusatnya? Dalam bacaan Injil dikatakan di sana ya, bahwa status kita itu berubah bersama dengan Yesus. Yang tadinya disebutkan di sana, kamu bukan lagi hamba. Sebab hamba nggak tahu apa yang dibuat tuannya. Hamba itu ibarat kata ya jauhlah dari tuannya. Tuannya mau buat apa, hambanya ya cuma lihat, mungkin nggak tahu jelas. Tetapi Yesus mengangkat kita ke status yang lebih dekat. Kamu bukan hamba yang jauh, tapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Disitulah ada perubahan status. Yang tadinya jauh lalu dekat. Sehingga kalau ada kedekatan satu sama lain, di sanalah saling mengenal. Di sanalah saling mengerti. Di sanalah saling memandang. Ya, perubahan status ini menjadi penting. Dan jarak ini juga menentukan tadi. Kalau kita jauh dari Yesus, kalau kita jauh dari sesama, kalau kita jauh dari keluarga, jauh dari pasangan, jauh dari orang tua, sulit juga untuk menimbulkan rasa saling mengasihi. Tapi kalau kita dekat, ya, kalau kita tahu, oh ya begini, oh ya begitu, oh ya pulang jam sekian, oh iya dia kebiasaannya begini, oh iya dia enggak sukanya itu begini, oh iya anak saya ini sukanya makan telurnya di dadar bukan diceplok, dan lain sebagainya. Kedekatan-kedekatan itu secara otomatis membantu kita untuk mengasihi satu sama lain. Ya, ada kedekatan yang menjadi sahabat. Itu yang menjadi intinya. Yesus katakan, sehingga apa? Sehingga cinta kasih sahabat yang begitu dekat, kemudian tidak ada jarak satu sama lain yang saling berjauhan. Dan akhirnya dalam bacaan pertama Petrus itu ya, ketika dia datang ke tempatnya Cornelius. Cornelius itu orang bukan Yahudi, orang di luar. Dituliskan di sana karena Cornelius tidak bersunat, ya, karena tradisi Yahudi, orang Yahudi semua bersunat. Ketika dia bertemu dengan Cornelius, lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun kepada Cornelius. Lalu Petrus bilang, kita melarang nih mereka ini dibaptis. Padahal Roh Kudus ini turun loh atas mereka. Karena dulu itu kan terjadi perdebatan ya, siapa yang boleh dibaptis. Maka dalam konsili Yerusalem itu ditentukan bahwa semua orang boleh dibaptis. Maka di situ dikatakan karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Karena apa? Karena Petrus bertemu dengan Cornelius dan melihat langsung, berada dekat dengannya. Saudara-saudara, ini menjadi kewajiban, menjadi kemutlakan buat kita juga. Yang pertama, kita mau mengasihi Yesus. Dan Yesus sungguh mengasihi kita. Tapi syaratnya tadi, sahabat. Sahabat artinya apa? Ada kedekatan. Sudahkah kita juga dekat dengan Tuhan Yesus? Yang kedua, mengasihi sesama. Tadi sama, bukan lagi hamba tapi sahabat. Ada jarak yang semakin dekat, bahkan bisa memperhatikan satu sama lain. Apakah juga sudah ada kedekatan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain? Antara pasangan suami dan istri, pasangan yang sedang pacaran, adakah juga kedekatan orang tua dan anak, anak dan orang tua? Itu semua membantu kita. Kalau jauh, ya jangan harap untuk bisa mengasihi. Kedekatan menjadi sahabat satu sama lain. Buat saya sahabat itu adalah yang dekat kan. Itu yang membantu kita secara langsung untuk saling mengasihi.
Maka saudari-saudara, kita mohon rahmat itu supaya Yesus yang telah menebus kita, Yesus yang adalah kasih, sungguh kita rasakan sebagai kasih. Bukan menjadi malapetaka, bukan menjadi pertanyaan, bukan menjadi kutukan buat kita. Tapi Yesus yang adalah kasih, Allah yang adalah kasih, sungguh-sungguh kita rasakan demikian adanya karena kedekatan kita. Dan kita mau saling mengasihi satu sama lain dengan syarat apa tadi? Ya, ada kedekatan satu sama lain sehingga kita bisa memperhatikan, melihat, tahu kebiasaannya, tahu apa yang diinginkannya, dan kita juga bisa berkorban satu sama lain. Kita mohonkan rahmat itu dan kita ingat perintah yang Yesus sampaikan. Kasihilah seorang akan yang lain. Kita hening sejenak, mari kita